Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Today we are going to learn in Unit 3 about habitats and environment. In this chapter, you will learn to investigate the variety of animals and plants found in different habitats. Let's learn about habitat. What is habitat? The habitat is the place where a living thing lives. Jadi, habitat itu adalah tempat di mana makhluk hidup itu tinggal. It provides the living things with what it needs to survive, such as food, water, shelter, and protection. Nah, habitat ini menyediakan keperluan makhluk hidup untuk bisa bertahan hidup, seperti makanan, air, tempat tinggal, dan juga perlindungan. Some habitats are huge and some other are small. Some habitats are huge, for example, the ocean. The ocean is a habitat for the fish and corals. And then forests is the habitat for animals and plants. Nah, habitat ini ada yang besar dan ada yang kecil. Habitat yang besar itu karena terdapat banyak sekali jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya. Contohnya adalah laut dan juga hutan. And then, some other are small habitats, such as a rotting log and a rock. Jadi selain habitat yang besar, juga ada beberapa habitat yang kecil, misalnya kayu yang sudah membusuk dan juga batu. Look at the picture. A habitat can consist of a smaller habitat. For example, is a garden. There are many smaller habitats in the garden, such as ponds, plants, and trees. Jadi berdasarkan dari gambar yang ada, habitat itu dapat terdiri dari habitat yang lebih kecil lagi. Contohnya adalah taman. Nah, di dalam taman ada banyak sekali habitat yang lebih kecil, misalnya ada kolam, tanaman, dan juga pohon. Can a living thing be a habitat for other living things? Bisakah makhluk hidup menjadi habitat bagi makhluk hidup lainnya? Can you answer? Yes, the answer is yes. For example, is tree. The tree is a habitat for smaller plants such as this fern. And as it is also a habitat for bacteria, fungi, and animals such as ants and birds. Nah, pohon adalah habitat untuk tanaman lain, misalnya adalah tanaman pakis atau benalu. Pohon juga menjadi habitat bagi bakteri, jamur, dan juga hewan-hewan kecil seperti semut dan juga burung. Is your body a habitat for other living things? The answer is yes. There are many tiny living things inside and on our body. Many kinds of bacteria and fungi live on our skin. This includes our mouth and intestines. Nah, jadi tubuh kita itu juga sebagai habitat bagi makhluk hidup lainnya. Ada banyak makhluk hidup yang kecil seperti bakteri dan juga jamur tinggal di kulit, mulut, dan juga usus. Nah, some of these bacteria are harmful because it can make us sick. Nah, look at the picture. Perhatikan gambar ini. Ini adalah salah satu contoh bakteri atau jamur yang dapat menyebabkan penyakit di kulit. Nah, oleh karena itu, kita harus membersihkan diri dengan cara mandi dengan teratur minimal 2 kali sehari. And then, some of them are even useful.
For example, some bacteria that live in our intestines help break down food. Jadi, selain bakteri jahat, ada juga bakteri baik, contohnya yang terdapat di dalam usus. Nah, fungsinya untuk mencerna makanan. There are some kinds of habitat. They are garden, seashore, and mangrove swamp. Here are some animals and plants that we can find in garden. For example is butterfly, bird's nest fern, pigeon, palm tree, snail, spider, and squirrel. And then animals and plants that live in seashore are sea eagle, crab, sea anemone, seagrass, shellfish, and coconut tree. The last is mangrove swamp. The animals and plants are tree crab atau kepiting bakau, egret, monkey, crocodile, mudskipper, mud lobster, and water monitor. This is the end of our lesson. What you have learned today? Today we have learned about the habitat is the place where a living thing lives. The habitat provides the living things with what it needs to survive, such as food, water, shelter and protection, and a place to reproduce. And then, an ocean, a rotting log, a garden, a tree, a seashore, and a mangrove swamp are examples of habitat. And then, different animals and plants live in different habitats. For example, butterflies and trees live in a garden, while sea stars and sea grasses live on seashore. Jadi, yang sudah kamu pelajari hari ini adalah pengertian dari habitat, kemudian apa saja yang tersedia di dalam habitat, misalnya adalah makanan, air, tempat tinggal dan perlindungan, serta tempat untuk berkembang biak. Lalu ada juga contoh-contoh habitat, misalnya laut, kemudian kayu, taman, pohon, pantai, dan juga hutan bakau. Lalu berbeda habitat, maka berbeda juga hewan dan tumbuhannya. Misalnya di taman itu ada kupu-kupu dan juga pohon. Sementara di pantai itu ada bintang laut dan juga rumput laut. I think this all today about habitats. Thank you for your attention and don't forget to study hard and keep healthy. If you have a question, please contact me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.